So, halo guys, jumpa lagi dengan aku Rizky dan di video kali ini kita akan ngebahas kekurangan dan kelebihan dari Redmi Note 13 Pro 4G. Nah, di sini aku punya Redmi Note 13 Pro 4G dan aku udah pakai HP ini selama kurang lebih 2 minggu terakhir, dan selama pemakaian aku menemukan beberapa kekurangan dan kelebihan di Redmi Note 13 Pro 4G ku ini. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang lagi mendang-mending dan bingung mau ambil Redmi Note 13 Pro 4G ini atau enggak. Teman-teman bisa nonton video ini sampai akhir agar teman-teman tidak menyesal setelah membeli Redmi Note 13 Pro 4G ini. Oke, dan langsung aja guys, kita lihat kekurangan dan kelebihan dari Redmi Note 13 Pro 4G ini. Oke, pertama dari kelebihannya terlebih dahulu ya guys, dan kelebihan yang pertama yaitu di bagian layar. HP ini memiliki layar yang bagus, ukurannya gede 6,67 inch dengan panel AMOLED. Gambar yang dihasilkan dari layar HP ini bagus banget guys. Untuk saturasinya cakep, apalagi layar HP ini udah memiliki 1 billion colors, jadi warna yang ditampilkan tuh tampak enak banget. Oh ya, HP ini juga memiliki refresh rate yang cukup tinggi yaitu 120Hz, dan di HP ini juga ada adaptive refresh rate. Jadi untuk refresh rate-nya tuh akan mengikuti penggunaan HP kita ya guys, dan ini bisa bikin baterai kita bisa lebih awet lagi. Cuman kalau teman-teman ingin lock di 120Hz, kita juga bisa mengaturnya dari menu settingan. Untuk kecerdasan layarnya juga cukup tinggi yaitu 1200 nits untuk peak brightness-nya. Jadi kalau kita pakai HP ini di luar ruangan, ini masih enak banget. Untuk proteksi pakai Corning Gorilla Glass 5. Udah cakep deh untuk layar si Redmi Note 13 Pro 4G ini. Berikutnya, Redmi Note 13 Pro ini juga udah menggunakan under display fingerprint guys. Jadi untuk fingerprintnya itu ada di layar HP kita. Dan sampai saat ini aku masih belum menemukan adanya gagal membaca sidik jari di Redmi Note 13 Pro ini. Untuk kecepatannya bagus dan dia cukup responsif. Aku suka fingerprint yang ada di Redmi Note 13 Pro 4G ini. Kelebihan yang kedua yaitu di bagian kamera. Nah, Redmi Note 13 Pro ini menggunakan setup triple kamera dan memiliki resolusi kamera utama yang cukup tinggi yaitu 200 megapiksel, dan tentunya udah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilizer. Jadi kalau kita pakai untuk foto atau video, hasilnya tuh udah cakep ya guys, lumayan stabil. Di HP ini juga dilengkapi dengan lensa ultrawide yang dimana ini cakep ya. Buat teman-teman yang suka foto dengan ultrawide, bisa pakai di Redmi Note 13 Pro ini. Untuk videonya juga bisa pakai ultrawide guys, jadi ya kita bisa bikin story dengan ultrawide di Redmi Note 13 Pro 4G ini. Kelebihan yang keempat yaitu di bagian pengisian daya dan baterai. Nah, Redmi Note 13 Pro memiliki baterai yang cukup jumbo yaitu 5000 mAh dan dilengkapi dengan charger yang ngebut yaitu 67 watt. Ya, di paket penjualannya kita dapat charger juga guys. Dimana untuk saat ini banyak ya brand-brand HP yang nggak ngasih kepala charger, tapi si Xiaomi dia masih ngasih kepala chargernya. Untuk ngecas dari 0 sampai 50% membutuhkan waktu cuman 15 menitan aja. Kemudian 50 hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 40 menitan. Jadi kurang dari 1 jam kita bisa ngecas dari 0 sampai 100% di Redmi Note 13 Pro 4G ini. Kelebihan berikutnya, Redmi Note 13 Pro 4G mendapatkan OS terbarunya dari Xiaomi. Yap, untuk saat ini di HP ku udah mendapatkan update di HyperOS versi 1.0.1 dengan base Android terbaru yaitu Android 14. Dengan OS terbaru dari Xiaomi ini tentunya kita mendapatkan beberapa fitur kerennya dari HyperOS, dan ini bikin tambah cakep lagi ya guys tampilan dari Redmi Note 13 Pro 4G di HP kita. Kelebihan berikutnya yaitu fitur dan sensor yang ada di Redmi Note 13 Pro ini bisa dibilang lengkap banget. HP ini memiliki dual speaker ada di bagian atas dan di bagian bawah, kemudian memiliki jack audio. Berikutnya HP ini juga memiliki infrared blaster. Ya, kita bisa pakai Redmi Note 13 Pro ini untuk remote control ya guys, mau pakai remote TV, remote AC, kipas, dan lain sebagainya. Berikutnya untuk mikrofonnya, dia udah pakai dual mikrofon, jadi ada di bagian bawah dan di bagian atas. Jadi saat kita rekam video, untuk kualitas audionya bisa makin bagus lagi. Nah, berikutnya kita akan bahas di bagian kekurangan dari Redmi Note 13 Pro 4G. Seperti namanya, kekurangan yang pertama yaitu HP ini masih menggunakan jaringan 4G, ya belum 5G. Ya walaupun di Indonesia untuk jaringan 5G-nya itu masih belum merata ke semua daerah guys. Cuman buat teman-teman yang ingin beli HP dan dipakai dalam jangka panjang, rasanya tuh sayang aja guys kalau kedepannya kita tidak bisa menikmati jaringan 5G. Dimana jaringan 5G itu untuk kecepatannya ya lumayan ngebut banget kalau aku lihat di YouTube guys. Kekurangan yang kedua yaitu di perekaman videonya. Yap, di bagian kamera di satu sisi dia memiliki kelebihan karena resolusinya yang cukup tinggi. Cuman di sisi perekaman video justru ini merupakan sebuah kekurangan.
Di sini Redmi Note 13 Pro 4G untuk perekaman videonya mentok di 1080 60 fps aja. Ya, kita tidak dapat rekam video di resolusi 2K, apalagi di resolusi 4K. Jadinya buat teman-teman yang ingin beli HP ini dan dipakai untuk konten atau dipakai untuk kebutuhan videografi, kayaknya Redmi Note 13 Pro ini tidak cocok deh buat kalian karena HP ini masih mentok di 1080 60 fps. Untuk kamera depan juga masih sama, dia mentok di 1080 60 fps aja. Belum bisa 2K ataupun 4K. Ya, kalau kita lihat di brand sebelah dengan harga yang lebih murah yaitu Infinix Note 40, dia lebih unggul ya dibanding dengan Redmi Note 13 Pro 4G ini. Di Infinix kita bisa rekam video hingga 2K dan udah ada stabilizernya. Kekurangan berikutnya itu di bagian desain, dan untuk desain ini sesuai dengan selera masing-masing sih. Cuman kalau versiku aku kurang suka desain dari Redmi Note 13 Pro 4G ini, terutama yang warna hitam. Jadi untuk desainnya tuh sama aja guys dengan Redmi Note 13 versi basic ya, padahal ini yang versi Pro. Kemudian untuk backdoor dari Redmi Note 13 Pro ini juga masih menggunakan bahan plastik, untuk framenya juga berbahan plastik. Jadi sepertinya untuk pemakaian jangka panjang ini bakal gampang kegores dan gampang timbul jamur guys. Berikutnya untuk desain kamera, di sini aku juga kurang suka guys karena desain kameranya itu menonjol banget dan gede banget. Jadi kalau kita taruh HP ini di saku kita, itu tuh terasa menonjol banget dan itu cukup eye catching. Mungkin kalau desainnya ini dibikin sedikit rapi dan sedikit pipih, ini akan jauh lebih bagus sih. Ya, kembali lagi kalau untuk desain ini berdasarkan dengan selera masing-masing guys. Kekurangan berikutnya yaitu di bagian dapur pacu dari Redmi Note 13 Pro 4G ini. Ya, HP ini masih menggunakan chipset versi lama yaitu MediaTek Helio G99 Ultra. Yap, di sini ada tambahan embel-embel Ultra aja. Cuman untuk Ultra di sini dia unlock untuk kameranya hingga 200 megapiksel. Dan untuk pengecasannya dia udah support hingga 67 watt. Kalau untuk performa ini kurang lebih masih sama aja sih dengan MediaTek Helio G99 series lainnya. Kekurangan berikutnya di Redmi Note 13 Pro ini masih ada iklan di beberapa aplikasi bawaan di HP Xiaomi kita. Yap, seperti di aplikasi tema, aplikasi musik, dan lain sebagainya, dia masih sering banget munculin iklan. Lagi-lagi ini adalah seri Pro, harusnya kalau seri Pro itu ya jangan dikasih iklan ya guys. Tapi di Redmi Note 13 Pro ini dia masih ada iklan dan itu cukup nyebelin banget. Ya walaupun di sini ada settingan sih untuk mematikan iklan di HP Xiaomi kita. Oh ya, buat teman-teman yang ingin mematikan iklan di HP Xiaomi-nya, aku udah pernah bikin video tutorialnya. Dan nanti untuk linknya aku taruh aja ya guys di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa nonton aja untuk mematikan iklan di Redmi atau di HP Xiaomi kalian masing-masing. Kekurangan yang terakhir yaitu di UI interface. Ya, walaupun Redmi Note 13 Pro 4G ini udah menggunakan OS terbaru dari Xiaomi yaitu HyperOS dengan Android 14. Cuman sayangnya di Redmi Note 13 Pro 4G untuk control centernya tuh jelek banget. Dia masih menggunakan latar belakang abu-abu seperti ini. Padahal ini yang seri Pro, kita mendapatkan control center yang sama dengan HP Redmi yang ada di bawahnya. Redmi versi basic ya guys, dan iya ini kaku banget dan jelek banget. Oke teman-teman, dari itu tadi beberapa kekurangan dan kelebihan dari Redmi Note 13 Pro 4G. Gimana guys pendapat kalian? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar, dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.